ini oke, ini ada pertanyaan baru. Untuk dosen pembimbingnya, Bu, itu dipilihkan oleh kampus atau kita yang mencari sendiri, Bu? Kayak gitu. Oh, dosen pembimbing ya. Kalau dosen pembimbing yang menentukan KTA tadi. Yang Oke. menentukan KTA berdasarkan harusnya ya, idealnya sih berdasarkan kesesuaian tema penelitian dengan track record penelitian dosen gitu. Jadi kayak misalnya saya ini kan core-nya manajemen publik. Jadi teman-teman yang penelitiannya seputar manajemen publik biasanya saya yang membimbing. Tapi kalau misalnya kebijakan nanti misalnya siapa Pak Slamet atau Prof Israwan misalnya gitu ya, atau Pak Dwianto Indiano itu fokusnya di kebijakan. Nah, sayangnya ini Pak 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 Kajur ya mestinya nanti mensosialisasikan gitu dosen-dosen ini nih keahliannya apa sih atau fokus minatnya apa gitu. Kayak saya minat di apa, kemudian semua dosen tuh harusnya ada di situ. Jadi teman-teman jelas kalau judulnya tentang manajemen pelayanan publik ya biasanya pembimbingnya kalau nggak saya Pak Muslih misalnya gitu ya, orang-orang yang memang fokus atau publikasinya banyak di situ, penelitiannya banyak di situ, atau mata kuliahnya ada di situ. Gitu Mbak. Itu semua yang menentukan KTA sampai dengan pengujinya saya kira juga KTA. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Gitu teman-teman, jadinya untuk teman-teman yang bertanya, dosen pembimbingnya tuh kita pilih sendiri atau memang dipilihkan oleh kampus? Jawabannya dipilihkan oleh kampus, yang milih itu KTA, nanti untuk, apa namanya, spesifikasinya nanti kita dapat dosen seperti apa itu tergantung oleh judul kita. Judul kita tuh fokusannya lebih ke konsepan yang mana nih, manajemen kah atau kebijakan kah, seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ya. Oke. Adakah media daring yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk akses karya tulis ilmiah mahasiswa terdahulu, khususnya untuk mahasiswa administrasi publik? Kayak gitu. Hmm. Untuk lihat ini ya, skripsi misalnya ya, skripsi yang ini. Nah, kalau itu sebetulnya sih kalau nonton nonton ya, kalau lihat skripsi itu tidak terlalu kami sarankan gitu ya untuk melihat skripsi ya teman-teman. Skripsi yang terdahulu itu banyak salahnya lah, nggak usah dilihat gitu. Dosen ini juga banyak yang nyesel juga kalau ngelihat apa anak-anak bimbingan zaman dulu gitu ya. Tetapi sekali lagi teman-teman skripsi itu cukup dilihat apa namanya tata tulisnya mungkin ya. Kalau substansinya ya ada mungkin lah masih ya beberapa yang bagus gitu ya. Tetapi rata-rata sih kalau kalau saya boleh jujur belum banyak yang ya extraordinary gitu kan, yang bagus yang bisa kalian contoh. Tetapi karena kita belum punya panduan yang resmi, skripsi itu boleh kalian lihat silahkan, tetapi hanya dilihat ininya aja apa sistematikanya gitu ya. Kemudian cara dia menyimpulkan tuh kayak apa sih, cara memaparkan atau menyajikan hasil penelitian, cara menyajikannya itu dia kayak apa sih modelnya, kemudian cara membahasnya kayak apa. Jadi bukan terus mencontek bab 2-nya ya, terutama ini bab 2-nya, hati-hati karena kita sekarang ada Turnitin ya, teman-teman, 30% kemiripan, lebih dari 30% akan di-drop. Jadi hati-hati, jangan pakai prinsip berburu dan meramu. Gitu. Saya paling nggak suka nih istilah berburu dan meramu. Jadi cari file di mana-mana, setelah itu sudah berburu, setelah itu diramu dengan bahasa apa yang di atas lah, di bawah lah, itu tetap tetap kelihatan lah. Apalagi kalau tema penelitianmu itu temanya jadul, ya. Semakin tema penelitianmu jadul, semakin kemiripan itu akan besar, ya kan? Karena apa? Karena sudah banyak sekali yang meneliti. Kamu mau meneliti misalnya tentang motivasi pegawai, itu kan sudah wah udah dari tahun saya belum kuliah aja udah banyak diteliti gitu. Maka kalau kamu pakai pustaka-pustaka itu sangat rawan kemiripan. Ya, sangat rawan kemiripan. Apalagi kalau kamu modelnya mengutip langsung, bukan di parafrase gitu ya. Hanya mengutip langsung itu akan kedetek ininya apa di Turnitinya. Tapi kalau penelitianmu tuh baru, misalnya tentang apa COVID misalnya ya,
kaitannya dengan administrasi publik, akuntabilitas akuntabilitas bansos misalnya gitu kan, bicara akuntabilitas tapi di era COVID misalnya. Wah, itu belum banyak yang meneliti, maka risiko untuk kemiripannya juga rendah gitu. Jadi itu kemudian kalau kita ngakses secara daring ataupun database skripsi itu, setahu saya itu ada di repositorinya Unsud ya. Ada di repositorinya Unsud, mungkin bisa diakses lewat e-library-nya ini perpustakaan Unsud ya. Saya sendiri belum pernah melihat itu untuk skripsi ya. Tapi yang jelas kalau jurnal ilmiah itu ada gitu. Jurnal-jurnal ilmiah kamu coba cek di websitenya Unsud, di situ ada pojokan itu ada jurnal, kalau nggak salah jurnal yang dilanggan oleh Unsud. Jadi Unsud itu udah langganan, bayar itu, dan itu biayanya nggak sedikit, besar itu biayanya. Jadi eman-eman kalau mahasiswa nggak memanfaatkan itu ya. Unsud itu sudah langganan jurnal, di situ boleh mengakses langsung ke publishernya, ke jurnalnya, tapi juga ada Unsud itu sudah mendownload. Jadi teman-teman sudah tinggal memilih temanya gitu, memilih temanya nanti supaya bisa, oh ya ini yang cocok dengan ini, nanti sudah langsung di-download. Mungkin itu yang malah yang lebih penting itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang skripsi saya kira tidak terlalu urgent ya, kalian lihat, boleh-boleh saja silahkan. Mungkin nanti di repositorinya perpustakaan Unsud gitu. Mungkin itu Mbak Safira. Atau langsung datang ya ke perpustakaan. Kayaknya sekarang udah luringnya udah mulai. Alhamdulillah ya Bu, udah mulai setengah-setengah gitu ya Bu. Ya, betul. Oke gitu teman-teman, tadi Bu Rina udah menjelaskan bahwa kalau emang mau lihat skripsi, cukup lihat sistematikanya aja gitu, nggak usah lihat isinya mau kayak gimana kayak gitu. Jadi mending kita penelitian lebih lanjut menurut apa yang ingin kita teliti lewat jurnal-jurnal yang ada seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Kita lanjut lagi ya Bu ke list pertanyaan berikutnya. Oke, ini apa saja sih Bu syarat administratif penyusunan skripsi? Apa aja yang perlu kita siapkan untuk penyusunan skripsi gitu? Syarat administrasi ya? Syarat administrasi. Kalau syarat administrasi ya, saya kira kalau untuk pengusulan dari judul itu nggak ada ya, hanya yang tadi aja. Yang penting lulus 120 SKS tanpa nilai E, kemudian membuat outline, sudah. Tapi mungkin nanti pas pendadaran kayaknya saya agak kurang ini ya. Di pendadaran itu teman-teman harus menyusun transkrip nilai gitu ya, menyusun transkrip nilai, kemudian minta ACC ke pembimbing akademiknya, ke PA-nya. Nah, minta tanda tangan di PA-nya untuk transkrip nilai, kemudian usulan ujian pendadaran, seperti itu dulu sebelum luring. Ya, tapi setelah luring saya nggak pernah nih dapat permintaan persetujuan untuk ujian pendadaran. Tapi mungkin ada ya, mungkin itu. Saya kira prosedurnya masih tetap sama lah, bahwa pembimbing akademik itu akan berperan ketika kalian itu nanti ujian pendadaran untuk tanda tangan di transkrip nilai. Di transkrip nilai nanti yang tanda tangan adalah pembimbing akademik, kemudian kayak pengantarnya kayaknya ada itu. Terus apalagi sih? Oh ya, bayar SPP dong, penting. Kalau belum bayar SPP, nanti ditanya. Kemudian kalau pendadaran biasanya ditanya dulu, kamu mahasiswa mana nih gitu kan. FISIP, mana yang menunjukkan kamu mahasiswa FISIP? Nah, buktinya apa? Kalau ditanya bukti, berarti buktinya apa? Nah, KTM, tunjukkan KTM ya. KTM. Nah, tunjukkan KTM-nya. Jadi KTM jangan sampai hilang. Nah, KTM karena itu menunjukkan kamu tuh mahasiswa FISIP, masih aktif, ya kan, sudah bayar SPP. Biasanya nanti disuruh menunjukkan KTM-nya. Kalau yang administrasi yang lain-lain, saya kira nggak ada lah kalau sekarang ini.
Itu sih, Mbak Safira. Makasih Ibu. Oke, berarti, untuk syarat administrasi sendiri, itu nggak terlalu banyak ya Bu, saat pendadaran aja Ya. transkripsi selesai, yang ditandatanganin oleh dosen PA. Ini by the way, saya dosen PA-nya Ibu loh Bu. Oh gitu ya? Iya, jadi Oke, siap. kalau pendadaran saya minta tanda tangan Ibu buat transkrip nilai saya. Ya. Oke. Ibu makasih, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oke. Ini Bu, ini udah masuk ke metode nih Bu. Gimana sih Bu cara menentukan metode penelitian skripsi yang tepat?